Despite a long and complicated history of experience with transit migration, Indonesia has never been successful in managing this policy problem. In this video, I'm going to be talking about transit migration, what is it, and how is it actually in the Indonesian context. Coming up. Migrasi transit merupakan sebuah proses mobilitas atau perpindahan yang kompleks. Sejak awal tahun 1990-an, ketika konsep migrasi transit muncul dalam perdebatan kebijakan publik yang mengikuti perubahan pola undang-undang keimigrasian di negara-negara Eropa untuk membatasi migrasi lintas negara, para ahli belum mencapai konsensus atau kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan migrasi transit. Selain itu, migrasi transit sangat kuat dikaitkan dengan migrasi karena paksaan, khususnya perpindahan pengungsi dan pencari suaka, dan perpindahan yang disebabkan oleh bencana, dan migrasi tidak teratur. Orang-orang yang termasuk dalam kategori migran irregular adalah mereka yang dengan sengaja memasuki suatu negara tanpa otorisasi atau izin, mereka yang secara tidak sengaja melintasi perbatasan suatu negara tanpa izin, dan mereka yang datang ke suatu negara secara reguler, dalam artian dengan izin, lalu kemudian menjadi tidak reguler karena overstay, atau tinggal lebih lama dari masa yang diizinkan. Alasan mengapa migran menggunakan moda migrasi reguler atau tidak, mungkin disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terkait peraturan keimigrasian suatu negara, tetapi juga bisa merupakan pilihan yang mereka sengaja. Dan perubahan dari satu kategori migran transit ke kategori yang lain adalah biasa terjadi. Oleh karena itu, migrasi transit menurut banyak ahli mencakup banyak kelompok migran, yaitu pencari suaka, pengungsi, migran yang terdokumentasi, migran irregular, korban perdagangan manusia, dan pelajar. Berhubung pembahasan kali ini adalah tentang situasi krisis kemanusiaan, maka kategori migran yang menjadi fokus saya adalah pengungsi dan pencari suaka. Konvensi 1951 tentang status pengungsi mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang dikarenakan ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial, atau partai politik tertentu. Namun sebaliknya, pencari suaka adalah seseorang yang telah mengajukan permohonan perlindungan internasional di suatu negara suaka, misalnya Indonesia, tetapi permohonan tersebut belum selesai diputuskan oleh UNHCR. Dengan kata lain, seorang pengungsi sebelumnya adalah pencari suaka, sedangkan seorang pencari suaka belum tentu seorang pengungsi, karena klaim permohonan suakanya masih diproses, dan klaim ini bisa diterima atau ditolak. Sedikit latar belakang Indonesia sebelum kita lanjut ke pembahasan. Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari 260 juta orang. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dan terus bertambah. Menurut Badan Pusat Statistik, populasi Indonesia telah naik 2 kali lipat dari 119,2 juta orang pada tahun 1971 menjadi 237,6 juta orang pada tahun 2010. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi menengah, nilai produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2018 adalah 5,2% dan pendapatan per kapitanya adalah 3.893,6 US dollar. Masih di tahun yang sama, indeks pembangunan manusia Indonesia berada di peringkat 111 dari 189 negara dengan nilai 0,707. Pada Agustus tahun 2019, tingkat pengangguran Indonesia sebesar 5,28%. Indonesia bukanlah negara yang menandatangani Konvensi 1951 atau Protokol 1967 tentang status pengungsi. Selain itu, Indonesia tidak memiliki kapasitas dalam hal prosedur tentang pengungsi dan undang-undang tentang pengungsi dan pencari suaka.
Oleh sebab itu, UNHCR telah diberi wewenang oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1979 untuk melindungi dan membantu para pengungsi dan pencari suaka yang sedang transit di Indonesia, khususnya dalam 3 tugas pokok: penentuan status pengungsi, pemukiman kembali, dan repatriasi. Secara historis, Indonesia telah mengalami 2 kali gelombang migrasi yang berbeda, yang terjadi pada 2 periode waktu yang berbeda, sehingga pengalaman pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi menjadi berbeda pula. Awalnya, Indonesia pernah menjadi tuan rumah bagi para migran yang melarikan diri dari kerusuhan politik di negara-negara Indochina pada tahun 1970-an sampai 1990-an. Para migran tersebut datang dalam jumlah yang sangat banyak dan berharap untuk tinggal di Indonesia. Mereka diberikan status pengungsi melalui proses ekspres yang disebut prima facie, digunakan ketika suatu negara kewalahan untuk melakukan prosedur penentuan status pengungsi dan tidak memiliki kapasitas untuk prosedur tersebut. Dari tahun 1975 sampai 1995, lebih dari 121.000 pengungsi dari negara-negara Indochina singgah di Indonesia. Tetapi Indonesia tidak memiliki niat untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat. Selama masa-masa itu, ketika Presiden Soeharto masih berkuasa, TNI di bawah Kementerian Pertahanan dipercaya untuk menangani para migran, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Keputusan Presiden 1979 Nomor 38. Para pengungsi Indochina ditampung di Pulau Galang, sebuah pusat pemrosesan pengungsi yang terletak di Kepulauan Riau, dengan tujuan untuk memisahkan mereka dan mencegah mereka berbaur dengan masyarakat setempat. Setelah membantu para pengungsi dari negara-negara Indochina selama hampir 20 tahun, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup Pulau Galang pada tahun 1996, setelah sebagian besar pengungsi bermukim kembali di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Prancis. Sementara para migran yang ditolak permohonan suakanya untuk menjadi pengungsi dideportasi kembali ke negara asal mereka, atau ada juga yang melarikan diri dan lalu melakukan perjalanan dengan perahu ke Australia. Setelah gelombang pengungsi dari negara-negara Indochina berhenti, Indonesia mengalami gelombang migran kedua yang terjadi pada pertengahan tahun 1990-an. Para migran datang dari Timur Tengah karena dilanda konflik, seperti Afghanistan, Iran, dan Irak. Keputusan untuk melarikan diri ke Indonesia, misalnya untuk orang Afghanistan beretnis Hazara yang merupakan minoritas Muslim Syiah, dipicu oleh kondisi ekonomi dan politik yang buruk di negara asal mereka, terutama ketika Taliban dan para pemimpin konservatifnya berkuasa pada tahun 1995, disertai dengan intoleransi terhadap minoritas agama dan etnis. Berbeda dengan para pengungsi dari negara-negara Indochina yang berharap untuk tinggal di Indonesia, para migran Timur Tengah menggunakan Indonesia sebagai tempat singgah sebelum kemudian melanjutkan perjalanannya ke tempat lain. Australia adalah salah satu tujuan akhir yang dituju bagi kebanyakan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Australia menjadi pilihan sebagai negara tujuan, dipengaruhi oleh biaya penyelundupan migran ke Australia dari Indonesia yang jauh lebih rendah dibandingkan biaya untuk perjalanan migrasi ke negara-negara Uni Eropa atau ke Amerika Serikat. Perpindahan migran asing ke Indonesia sebagai pintu gerbang mereka menuju Australia difasilitasi oleh berbagai faktor. Anne Kimball dalam penelitiannya menemukan bahwa ada 4 faktor yang dapat membantu mendefinisikan sebuah negara transit, yaitu geografi, aliran migrasi, fungsi, dan respon suatu negara. Keempat faktor ini ditunjukkan oleh situasi-situasi Indonesia. Faktor geografi merupakan salah satu alasan yang paling banyak dikutip yang memfasilitasi migrasi transit. Indonesia adalah tetangga dekat Australia. Kedua negara ini tidak berbagi perbatasan darat, tetapi dikelilingi oleh laut. Faktor geografi ini juga telah mengonfirmasi apa yang banyak studi tunjukkan, bahwa perbatasan sebuah negara transit harus dibagi dengan negara maju. Karena Indonesia memiliki lebih dari 16.000 pulau, dan panjang garis pantai keseluruhan adalah lebih dari 99.000 kilometer, adalah wajar untuk mengasumsikan bahwa masuk ke Indonesia tanpa deteksi adalah mungkin,
karena pengawasan di kawasan perbatasan menjadi sungguh sulit dilakukan. Faktor aliran migrasi juga ditemukan pada situasi Indonesia, di mana Indonesia memiliki tingkat emigrasi yang tinggi dan tingkat imigrasi yang rendah. Dengan kata lain, lebih banyak orang Indonesia yang menetap di negara lain daripada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dan tinggal selama kurun waktu tertentu dengan beragam tujuan. Misalnya mengikuti keluarga, melakukan perkawinan dengan warga negara asing, atau bekerja. Meskipun barangkali tidak begitu banyak orang Indonesia yang melakukan emigrasi ke Australia karena alasan ekonomi, namun jutaan masyarakat Indonesia keluar Indonesia untuk bekerja sementara waktu di negara-negara seperti Malaysia, Hong Kong, Singapura, atau Timur Tengah. Faktor ketiga, untuk dianggap sebagai negara transit, sebuah negara harus berfungsi sebagai tempat singgah bagi migran yang melakukan perjalanan irregular ke negara tujuan yang wilayah perbatasannya dijaga sangat ketat. Dan faktor terakhir, negara transit itu menerapkan kebijakan imigrasi yang restriktif dan seringnya mendapat dukungan keuangan dari negara tetangga yang juga merupakan negara tujuan bagi migran transit. Selain keempat faktor tadi, aliran migran ke Indonesia juga difasilitasi oleh praktik oknum pihak berwenang yang dapat disuap, seperti yang ditunjukkan oleh hasil investigasi terhadap 119 migran yang disurvei antara tahun 2012 dan 2014. Lebih jauh lagi, aliran migran ke Indonesia dipengaruhi oleh pergeseran atau perubahan kebijakan di negara-negara lain. Di Pakistan contohnya, pendekatan yang lebih keras yang diterapkan oleh pemerintah Pakistan pada akhir tahun 1990-an terhadap keberadaan para pencari suaka Afghanistan yang tinggal di wilayah Pakistan sejak pendudukan Uni Soviet di Afghanistan, menyebabkan terjadinya pergerakan kedua para pencari suaka Afghanistan yang tinggal di Pakistan ke Indonesia. Di Australia, sejak negara tersebut menerapkan kebijakan Operation Sovereign Borders pada September 2013, untuk melindungi perbatasannya dan menghentikan kedatangan para pencari suaka ke Australia, banyak migran yang perjalanannya ke Australia dengan perahu menjadi gagal, lalu dipaksa kembali ke Indonesia dan akhirnya mengalami transit yang tidak terduga. Implikasi dari perubahan kebijakan di negara-negara lain bagi Indonesia adalah Indonesia menjadi lebih rentan terhadap kedatangan migran. Seperti ditunjukkan dalam tabel berikut, migran Timur Tengah yang tiba di Indonesia tidak banyak. Karena itu, penanganan migran oleh pihak berwenang di Indonesia menjadi berbeda. Ketika penanganan pengungsi dari negara-negara Indochina dipercayakan kepada TNI, penanganan pencari suaka dari Timur Tengah diberikan kepada petugas imigrasi. Dalam menangani pengungsi dan pencari suaka, sebagian besar petugas imigrasi tidak berpengalaman. Kurangnya pemahaman tentang proses suaka, tugas UNHCR, dan perbedaan antara pencari suaka dan pengungsi. Menahan migran transit di rumah detensi imigrasi, dan sering menangkap migran dan lalu mencegah mereka untuk menghubungi UNHCR untuk meminta perlindungan. Alih-alih memberlakukan undang-undang khusus pengungsi untuk menangani migran asing ini, pemerintah cenderung mengabaikan keberadaan mereka di Indonesia. Selain itu, walaupun kedatangan migran transit telah dimulai sejak tahun 1996, baru pada tahun 2002 pemerintah Indonesia pertama kali mengeluarkan peraturan, yaitu Instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi yang dirilis pada tanggal 30 September 2002 untuk menangani keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Namun, karena peraturan ini tidak mengikat secara hukum, penegakan hukum bisa sangat sulit dilakukan. Jadi kesimpulannya, sejarah panjang Indonesia dengan migrasi transit masih tidak berhasil dan rumit. Ada beberapa pengalaman yang berada di luar kendali Indonesia, ada juga yang di luar kapasitas pemerintah. Namun, ada juga pengalaman di mana pemerintah Indonesia tidak menerapkan kebijakan yang baik. Dibandingkan dengan penanganan pengungsi dari negara-negara Indochina, penanganan Indonesia terhadap migran transit asal Timur Tengah bisa lebih baik. Mengingat setelah jatuhnya Presiden Soeharto, sistem politik Indonesia sudah bergeser ke demokrasi dan munculnya desentralisasi. Namun sayangnya, Indonesia masih belum mampu menangani masalah kebijakan publik ini secara efektif. Demikian video kali ini.
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, semoga ada manfaatnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.